warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NWD Channel. Kali ini kita akan bahas bisnis telur. Bisnis dan terus bisnis yang ada di otak kita harus saya guys, terutama para kaum Adam, karena untuk menafkahi anak dan istrinya. Oke, cara yang pertama membuka distributor telur ayam adalah kalian harus tahu dong telur ayam itu apa. Sebenarnya usaha telur ayam itu cukup mudah untuk dimulai. Usaha ini dilakukan dengan menempatkan dirimu sebagai distributor. Artinya usaha ini tidak perlu dimulai dari ternak ayam, tetapi kamu bisa lebih fokus pada produk telurnya. Usaha telur ayam mungkin bukan jenis usaha yang langka di masyarakat, namun usaha ini tetap punya potensi besar. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan jika ingin memulai usaha tersebut. Oke, langsung saja yang pertama yaitu kita kenali dulu jenis telur yang ingin dijual. Dalam hal ini secara spesifik jenis telur yang akan dijual adalah telur ayam ya guys. Namun perlu diketahui bahwa telur ayam pun ada beberapa jenis. Ada telur ayam negeri, ayam organik, ayam kampung, dan lain sebagainya. Nah, kamu cocoknya mau jualan telur ayam apa ya guys ya? Pilih jenis telur yang tepat dengan mempertimbangkan preferensi pasarnya. Nah, dalam hal ini NWD Channel akan mengenalkan jenis telur ayam negeri ya. Telur ayam negeri atau telur ayam ras mudah ditemukan di pasar tradisional, supermarket, dan di toko sayur online. Mudah diolah, telur ayam negeri kerap menjadi lauk harian yang disajikan di atas meja makan. Dari segi wujud, telur ayam negeri memiliki cangkang berwarna kecoklatan dengan titik hitam. Ada cangkang yang berwarna coklat terang, ada juga yang berwarna coklat pekat. Dibandingkan telur ayam kampung, cangkang telur ayam negeri cenderung kasar saat dipegang. Namun satu kelebihannya adalah ukurannya lebih besar dibandingkan dengan telur ayam kampung. Sebutir telur ayam negeri berbobot sekitar 45-60 gram per butirnya. Dari segi isi, telur ayam negeri memiliki perbedaan yang sangat jelas dibandingkan telur ayam kampung. Kuning telurnya berwarna cerah, warna yang lebih muda dan dari telur ayam kampung. Sedangkan putih telurnya memiliki kandungan air lebih tinggi sehingga tampak lebih cair dan banyak. Kalau secara pandangan mata, membedakan antara telur ayam negeri yang baik dan tidak adalah dari warnanya ya guys. Kalau yang baik itu warnanya lebih coklat pekat, lebih coklat pekat. Kalau yang kurang baik adalah warnanya lebih coklat terang, putih ya guys, hampir ke putih gitu. Nah itu dari ketebalan kulitnya juga membedakan. Dari besar kecilnya juga membedakan antara telur ayam negeri yang bagus dan ayam negeri yang jelek ya. Kalau kita sebagai pedagang harus betul-betul bisa sekali melihat dalam satu pandangan, bisa membedakan, oh ini telur bagus, oh ini telur jelek. Kayak gitu ya guys, harus betul-betul bisa mengenal seperti itu, baru kalian jualan telur. Nah, setelah kita sebagai pedagang mengetahui perbedaan telur yang baik dan telur yang jelek, hal lainnya yang patut kita harus ketahui adalah mengenal cara mengetahui kesegaran sebutir telur ya. Faktor kesegaran telur penting untuk diketahui agar dapat telur yang segar dan kaya gizi ya guys ya. Kesegaran sebutir telur ditentukan oleh usia telur tersebut. Cara mudah mengetahuinya adalah kayak orang-orang dulu guys ya. Kayak ibu saya dulu menenggelamkan sebutir telur mentah ke air dalam gelas. Jika telur tenggelam sempurna dengan posisi horizontal, telur diperkirakan berusia 1 minggu dan masih segar. Tapi ketika salah satu bagian ujung telur tenggelam, namun bagian lainnya terangkat, usia telur diperkirakan sekitar 2 minggu. Ketika telur posisinya setengah tenggelam dan setengah mengambang, diperkirakan usia telur lebih dari 3 minggu. Sangat tidak dianjurkan untuk dijual karena sudah tidak layak konsumsi. Begitu ya guys ya. Ini juga buat para konsumen ini. Tetapi kalau kita sebagai pedagang tidak usah ngetes seperti itu. Harus sekali pandang,
sekali lihat sudah tahu mana telur jelek dan mana telur yang baik. Oke guys, setelah kita mengenal telur yang baik dan yang buruk, kita selanjutnya adalah membuat skema pemasarannya guys ya. Membuat skema pemasarannya karena kita mempunyai produk telur ini adalah expirednya sangat terbatas ya, sangat terbatas. Harus jangan lebih dari 3 minggu ya. Kamu juga perlu membuat skema pemasaran sehingga hasil penjualan telur bisa optimal. Tentukan kemana saja kamu akan menjual telur. Siapa saja target pasar yang ingin kamu capai. Pertimbangkan juga kerjasama dengan distributor atau pelaku usaha telur ayam lainnya. Cara penjualan telur bisa ada beberapa cara guys ya. Yang pertama kita stay di jongkok ataupun di toko ya, stay menunggu pelanggan datang. Yang kedua adalah kita mendatangi pelanggan dengan cara yang kita kenal di bahasa persalesan adalah ngampas ya guys ya. Kita tawarin telur ke warung-warung kayak gitu ya guys ya, ke grosir-grosir gitu. Setelah kita dapat pelanggan ataupun dapat konsumen yang cukup untuk 1 hari, nah kita tawarkan kembali di hari berikutnya sehingga penjualan telur bisa optimal dan kita bisa pergantian telur itu harus setiap hari ya guys ya. Stok telurnya harus setiap hari. Misalnya kemampuan kita jual telurnya adalah satu kuintal ataupun 1 ton, kita stok telurnya 1 ton itu guys ya, sehingga tiap hari ganti telur seperti itu. Jangan sampai stok menumpuk tidak terjual sampai akhirnya telur itu busuk dan kita bisa merugi. Setelah kita membuat skema pemasarannya ya guys ya, dengan kita stay di toko ataupun kita ngampas dari grosir ke grosir, warung ke warung, kita tentukan dulu nih lokasi usahanya ya. Segera ditentukan lokasi usaha telur ayam yang potensial. Dalam hal ini ada beberapa tempat yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah gudang guys, untuk menerima dan menyimpan telur dari supplier. Selanjutnya kamu juga perlu menyediakan tempat untuk berjualan yang bisa langsung berhubungan dengan konsumen. Stay di toko tadi ya guys ya. Lokasi usaha yang kamu gunakan harus memiliki fasilitas yang memadai. Misalnya saja untuk area gudang, pastikan cukup luas dan memiliki fasilitas yang cukup. Kemudian untuk tempat bisnis yang bisa langsung dijangkau oleh konsumen, pilih lokasi yang benar-benar strategis dan mudah dijangkau. Contohnya di pasar ya, ataupun kita buka grosir juga, telur khusus telur kayak gitu bisa juga kayak gitu. Yang jelas bisa langsung didatangi dan mudah oleh konsumen. Kayak gitu guys. Kalau misalnya kita caranya model ngampas adalah tempat tidak terlalu penting mungkin ya, karena hanya untuk singgah saja. Telur ini hanya untuk menyimpan telur gitu. Tapi kalau misalnya kalian skema pemasarannya adalah stay dan juga ngampas ya, harus benar-benar cari tempat yang strategis ya guys. Oke. Setelah tempat kita dapat yang strategis, apalagi sih langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya ya dapat kamu lakukan adalah mencari supplier telur yang terpercaya ya guys ya. Amanah gitu, dalam arti telurnya tuh bagus, tidak busuk, umurnya juga tidak tua gitu ya guys ya. Jika ingin menjadi distributor telur yang sukses, maka kamu harus bekerja sama dengan supplier yang tepat. Pilih supplier yang memiliki kualitas telur terbaik dan memberikan penawaran harga yang bersahabat dan bersaing. Dalam memilih supplier ini, pastikan kamu mempertimbangkan banyak faktor. Pilihlah supplier terbaik yang akan membantu kamu menjadi distributor telur yang banyak pelanggan, karena telurnya kualitasnya bagus tadi ya guys ya. Cara rekomendasi yang tepat dan pastikan perhitungan harganya juga pas sehingga bisa memberikan keuntungan optimal. Jadi harganya tuh bukan hanya murah tapi bisa bersaing dengan lingkungan pasar kayak gitu ya guys ya. Pencarian supplier ini bisa saja membutuhkan waktu yang cukup lama, namun tidak masalah karena bagaimanapun juga kamu harus memilih supplier yang tepat. Jika nantinya hubungan dengan supplier ini tidak berjalan baik, maka carilah supplier lain yang memberikan keuntungan ya. Harus ada timbal balik. Kalau misalnya kita sudah cocok dan dipercaya oleh supplier, kita tidak perlu modal banyak lagi karena supplier pun bisa memberi kepercayaan kepada kita dengan memberi utang ya, dalam arti tukar bon. Kamu ambil dulu telurnya, setelah laku kamu bayar tuh bisa seperti itu.
kerjasama dengan supplier telur yang baik kayak gitu. Perlu diketahui bahwasannya harganya juga harus betul-betul diperhatikan karena harga itu sangat menentukan laku atau tidaknya telur ya, karena saingan telur di pasaran saat ini sangat ketat. Kamu pastikan dapat harga semurah-murahnya dari supplier. Yang selanjutnya adalah mungkin kita penasaran ya, gimana, berapa sih kita mencari keuntungan dalam setiap kilonya ya untuk penjual telur itu. Kalau untuk kita jual telur di toko ataupun eceran, kita bisa ngambil 2.000 ya. Minimalnya 2.000 per kilo. Per kilonya 2.000 karena timbangan telur itu ada penyusutan ya guys ya. Jangan sampai kurang dari 2.000 ya, kurang dari 2.000. Bisa kita perhatikan lingkungan pasar sekitar juga ya guys ya. Ikuti lingkungan pasar kita juga. Bisa 2.000, minimalnya 2.000, bisa 2.500, bisa 3.000 kayak gitu guys. Sementara untuk grosiran, untuk partai, kita ngambil untungnya itu hanya 500 perak ya. Itu kita ambil minimal 500 perak kayak gitu, maksimalnya 1.000. Jangan sampai kita jual grosiran tapi kita mengambil untungnya lebih dari 1.000. Nanti kasihan konsumen kita, para warung-warung tersebut guys, tidak bisa menjual lagi dengan persaingan harga kayak gitu ya guys ya keuntungannya. Kemudian cara memajang telur itu, membersihkan telur, menyortir telur itu harus betul-betul, kalau yang dijual eceran tuh harus betul-betul diperhatikan kebersihannya, kebersihan dari tai, kualitas telurnya kayak gitu guys ya. Cara membuat glowingnya kita pakai cairan telur yang putih itu loh guys ya. Cairan putih telur, kasih lap, kita gosokkan ke telurnya, itu telurnya akan jadi glowing ya, terlihat menarik, dan pelanggan itu akan lebih tertarik kepada telur-telur yang bersih seperti itu ya guys ya, harus diperhatikan. Sementara begitu dulu ya guys ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ataupun masih kurang jelas dalam bisnis telur ini, bisa di WA saja ataupun bisa di komen-komen. Jangan lupa di subscribe ya guys ya, untuk kita lebih semangat lagi bikin konten-konten bisnis. Oke? Berapa sih modal bisnis telur? Apa saja yang perlu diberi dalam bisnis telur? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys ya. Demikian saja di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.